dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata hikmah berikutnya, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Janganlah kau mengadu hajatmu kepada selain Allah. Huwa muriduha alaika, dialah yang mendatangkannya kepadamu. Fa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin selain Allah, bagaimana mungkin selain Allah bisa menyingkirkan apa yang telah diletakkan oleh Allah? Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi. Orang yang tidak bisa menghindari apa yang telah ditentukan kepada dirinya, fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Bagaimana mungkin ia mampu untuk menyingkiri sesuatu yang terjadi kepada selain dirinya? Kita bahas ini ya, masih ada hubungan dengan pembahasan yang lalu. Ya, tentang hajat kepada Al-Karim yang kemarin. Nah, kita bahas kalimat yang pertama dulu. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Janganlah kau mengadu hajatmu kepada selain Allah. Huwa muriduha alaika, sedangkan ia yang mendatangkannya kepadamu. Artinya segala hajat yang timbul di hati kita ini, biasakan berharap kepada Allah. Ya, belajar dari sekarang memang. Kalau ingin jadi orang bertauhid, ya begitu. Karena kau ketahui selain Allah itu khayal. Selain Allah adalah khayal, wahmi, sangkaan-sangkaan, la haqiqatan, tidak ada hakikatnya. Jadi manusia ini, semua makhluk ini khayal, ibaratkan bayang-bayang. Nah, kalau beli paman begini, orang berjalan di sinari matahari kan ada bayang-bayang. Nah, yang menentukan orangnya ke bayang-bayang. Kalau yang orang berjalan mengangkat tangan, akan nampak tangan pada bayang-bayang. Ya, kalau orang yang tersebut duduk, akan nampaklah bayang-bayang itu orang yang. Jadi alam ini termasuk makhluk kita ini sebenarnya bayang-bayang penampilan wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak ada hakikatnya manusia ini. Hakikatnya dia berjalan sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hajat, sampaikan kepada Allah. Jangan berhajat kepada selain Allah. Yang kita berhajat selain Allah, dia pun juga berhajat dengan Allah. Disitulah. Ini adab siapa yang kepengen mantap keyakinannya untuk meningkat, ya harus macam itu. Ya, harus seperti itu. Saya juga dulu waktu belajar kadang-kadang berat membayangkan ini. Tapi setelah dijalani, oh ini maksud guru. Rupanya ingin guru seperti ini. Dan itu juga sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadamu satu hajat seperti apa? Qafaqatin, seperti kepakiran. Ini banyak cerita rezeki lah orang yang susah. Betul lah. Ya? Masalah rezeki lah. Nah, kepakiran datang dan amat sangat. Itu Allah yang turunkan sebenarnya. Ya. Sebenarnya maksudnya apa? Supaya kita berharap kepada Allah. Allah beri rasa kurang pada diri kita. Nah, supaya kita kembali berharap kepada
Kita ni kan salah jalan. Apa salah jalannya? Mengadu sana, mengadu sini. Itu menyebabkan hati kita pun tak menentu. Tak selesai. Orang yang kita datang pun, dia pun masih berharap dengan Allah, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa, kata Nabi, yang tidak minta kepada Allah, banyak ngadu dengan orang, yaghdabu alaihi, Allah marah dengan dia. Ya. Karena kita menyalahi aturannya. Kenapa kita banyak mengadu kepada orang? Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala menyebutkan, min alamatil ma'rifah, termasuk tanda-tanda mengenal Allah. Apa tu? Alla tas'ala hawaijuka kullaha illa minallah. Yakni tidak meminta hajatmu semuanya kecuali hanya dari Allah saja. Itu tanda orang yang makrifat. Kalau belum, ya coba. Tapi sudah makrifat, begitu semuanya. Orang berzikir sampai makrifat kepada Allah, pasti setelah itu dia tak lagi berhajat kepada makhluk. Ya, dia pasti berhajat kepada Allah. Qallat au jallat. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, baik urusan itu urusan kecil ataupun urusan yang besar. Contohnya siapa? Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ada masalah yang besar, tapi pantas Nabi Musa meminta. Kita jangan, cuma kita belajar. Ya. Ishtaqu ila ru'yatihi. Tatkala kerinduan datang kepada Nabi Musa, ingin melihat Allah. Ingat, nanti kalau jamaah waktu berzikir pada titik tertentu rindu ingin berjumpa Allah, baru boleh ngomong macam Nabi Musa. Ya, kalau belum ada kerinduan macam ini jangan. Allah tahu kita mengada-ada. Tapi kalau benih itu muncul, rindu betul ketemu dengan Allah, boleh minta sebagaimana Nabi Musa. Apa tu? Rabbi arini unzur ilaika. Tuhan, tampakkanlah kepada aku agar aku bisa lihat Engkau. Tapi ingat, lihat bukan dengan basar, tapi dengan basirah. Permintaan Nabi Musa ini hal yang jaiz, bukan yang mustahil. Tak mungkin seorang rasul tak cerdas. Seorang rasul semua cerdas. Apa yang diminta dia itu bukan hal yang mustahil. Kita jangan sampai meminta seperti ini sedangkan persiapan belum ada. Ataupun kerinduan hati belum kuat. Jangan. Allah tahu kita mengada-ada. Nanti seperti murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dipakai doa Nabi Musa. Ya Allah, tampakkan dirimu. Tajallilah. Nyatakan kebesaran kepada aku. Allah tajalli. Begitu Allah tajalli, jadi setitik air. Begitu tajalli, jadi setitik air. Diambil sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Diambil begini. Subhanallah. Allah menampakkan kebesaran kepadanya. Dia menjadi setitik air. Apa sebab? Dia meminta belum waktunya. Tak boleh. Ya, jangan. Kita ni wadah mau dibetulkan dulu, baru bisa terasa Allah tu dekat. Sampai juga wahtaja yauman ila raghib. Satu hari pun Nabi Musa minta kepada Allah hal yang kecil. Apa tu raghib? Raghib tu roti. Roti yang bulat yang dibakar itu raghib. Nabi Musa bilang sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hai Tuhan, sesungguhnya aku minta apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan kepada hamba yang fakirnya. Lapar. Nabi Musa sedang minta roti sama Allah. Dikasih sama Allah. Tapi jamaah jangan.
Belum waktunya kita minta roti sama Allah. Ya. Kita doa saja munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini menunjukkan bahwasanya dia mengadu dengan Allah, hal yang besar maupun yang kecil. Nah, kita sekarang belajar, berlatih. Jangan banyak ngadu sama orang. Nanti orang risau dia. Sekali senang, 2 kali, 3 kali dia risih. Pasti itu. Nah, ya. Nah, kemudian engkau akan, bagaimana engkau tak merasa heran ya, kepada orang ingin melepaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kepada seseorang, baik itu nikmatkah atau ujian, kelapangan, kesempitan, rezeki, kefakiran, itu Allah tetapkan kepada seseorang. Siapa yang bisa menghindarkannya? Tak bisa. Orang tu lemah, dia tak mampu. Nah, maka dikatakan fakaifa yarfa'u ila ghairihi makana huwa lahu wadi'an. Bagaimana selain Allah bisa menyingkirkan sesuatu yang Allah telah letakkan sesuatu itu padanya? Kalau besok kita sembuh, tak ada orang bisa menghalangi. Kalau lusa kita sakit, siapa yang bisa nahan? Kalau bulan depan rezeki mengalir begitu banyak, siapa yang bisa nahan? Tak bisa nahan. Itu namanya mutlak milik Allah. Allah absolut dia mengatur alam ini. Maka dikatakan Rabb, dia pengatur. Tapi ingat, jangan mengatur Allah. Nah, kita ini marbub, yang diatur Allah Rabb, yang mengatur. Min qillatil haya'il insan, termasuk sedikit malunya manusia. Nah, dikatakan ulama ni, malu sedikit sekali malu dia. Ayarfa'a ila ghairihi, dia ngadu kepada selain Allah. Ma'azzalahu 'alil haqq, tapi Allah telah tetapkan kepada dia. Sesuatu yang Allah telah tetapkan kepadanya, dia minta mengadu sama Allah untuk menyingkirkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil. Ya, mustahil. Makanya waktu kaki tersandung duri, kita belajar tasawuf ni tak boleh memaki. Tak boleh, mengeluh pun tak boleh. Kaki tertusuk duri, keluar darah, iringi dengan istighfar saja, selesai. Astagfirullah. Ada dosa yang harus keluar dengan tertusuk duri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa itu tidak bisa keluar dengan istighfar, harus tertusuk duri. Maka begitu tertusuk duri, iringi istighfar, mudah-mudahan bersih dosa-dosa kita. Ya. Ma'a ilmihi ta'ala bihsani, semuanya diiringi dengan ilmu Allah. Ingat, dalam ilmu tauhid, hari ini satu hari terjadi, semuanya tak pernah menyelisihi ilmu Allah. Telah ada maktub dalam Lauh Mahfuz. Dengan kebaikan Allah pun sudah masuk dalam Lauh Mahfuz. Dan kelembutan Allah pun tak pernah berpisah dengan kita. Abu Hasan Asy-Syadzili rahimallahu taala menyatakan, ayastu min naf'i nafsi li nafsi, aku telah berputus asa dari manfaat diriku terhadap diriku. Putus asa dah dia. Artinya, aku pun tak mampu bisa mendatangkan manfaat bagi diri aku. Bagaimana mungkin aku bisa beri manfaat sama orang lain? Putus asa dah aku, dah kata dia. Kenapa? Setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jamaah, man la yastati'u ayyarfa hajatan an nafsi, siapa orang yang tak mampu menyingkirkan apa yang terjadi pada dirinya, faqaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an, bagaimana mungkin dia bisa menyingkirkan sesuatu pada orang lain? Dirinya saja dia tak mampu menguasai, bagaimana mungkin kita bisa menguasai orang lain? Dan itu pun pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku beritahu kalian, aku pun tak tahu alam yang gaib yang sebenarnya kecuali yang diberitahu oleh Allah.
Aku pun tak mampu, kata Nabi, menguasai diri aku kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi beradab. Nabi beradab dengan Allah. Hal yang tak baik, dia tak bilang Allah, ya Allah, kenapa kau buat aku macam ini? Aku ni udah sebagai rasul, taat dah. Tapi Nabi bilang, ashku dha'fa quwwati. Hai Tuhan, aku mengadu lemahnya diri aku. Kepada siapa kau serahkan aku? Kepada keluarga yang membenci atau kepada musuh yang membinasakan aku? Yang penting, ya Allah, selama kau tidak murka dengan aku, fala ubali. Aku tak peduli. Yang penting kau tak murka dengan aku, ya Allah. Itu Nabi SAW. Kita belajar. Jangan sampai kepahitan datang, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, sebagainya. Nah, yang pahit-pahit ni sebenarnya obat. Ya, obat. Ya, kita paham. Pahit memang tu, tapi obat. Dia pasti menyembuh. Cuma waktu nanti akan menyembuhkan kita. Ya, waktu tu akan mendewasakan kita dan akan menyembuhkan kita. Nah, siapa yang lemah untuk memperbaiki dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mampu memperbaiki orang lain? Al-dha'fu talib wal matlub. Yang menuntut dan yang dituntut dua-duanya lemah. Saya menuntut sama orang, yang dituntut pun lemah juga. Saya dengan orang itu pun sama-sama diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dibilang man i'tamada ala ghairillah fahuwa fil ghurur. Siapa orang yang bersandar kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, maka dia tertipu. Ya, li'annal ghurur ma la yadum. Sesuatu yang menipu tidak langgeng, dia akan musnah, hilang. Yang langgeng siapa? Huwaddaimul qadim. Yang langgeng itu hanya Allah yang senantiasa wujudnya tanpa awal dan tanpa akhir. Ya, dia senantiasa tak berubah. A'tauhu wa fadluhu daiman. Pemberiannya, anugerahnya senantiasa jalan sama kita. Bapak Ibu pernah tak mikirkan mata kita ni? Yang tiap hari diberi bisa mandang. Pernah tak mikirkan kuping kita ni masih sihat? Hidung kita masih bisa bedakan mana bau busuk, mana bau wangi. Mulut kita masih, lidah kita masih bisa merasa. Pernah tak kita ngitungnya tu? Jangan-jangan lupa kat selama ini. Nah, untuk para sufi, jangankan duit, tak nanti. Yang tubuh dia yakni, dia menangis mengadu sama Allah. Anugerahmu terlalu banyak ya Allah kepada kami. Belum yang lainnya, diri aku ni tak mampu aku bayar. Ibadahku tak seimbang yang kau persembahkan kepadamu ya Rabb. Dengan tubuh aku ni yang sempurna kau ciptakan. Ya, nanti masuk bab berikutnya. Kalau kau tak mampu menyembah Allah kerana zatnya, sembahlah Allah kerana nikmatnya begitu banyak diberikan kepada engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mandang Allah ni secara tasawuf, Allah tu maha baik. Ya, wala ta'tamidu illa ala man yadumu laka minhul ata wal fadlu. Janganlah kau bersandar kecuali kepada yang senantiasa pemberiannya dan keutamaannya yang tak putus diberikan kepadamu. Tak ada lain kecuali satu saja, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di sini dibacakan macam-macam. Ini ada disebutkan ni luar biasa ni ya. Saya bacakan sedikit. Panjang sebenarnya ni. Nah, Allah bilang, siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalau kesukarannya lalu aku kecewakan? Artinya tak akan kecewa. Siapa ngadu dengan aku bantu, kata Allah. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalau kesukarannya lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku kerana besar dosanya lalu aku putuskan harapannya?
Sampai Allah bilang, hai hambaku, walaupun dosa kau memenuhi langit dan bumi, kau datang kepada aku sambut dengan pengampunan. Yang penting kau jangan menyekutukan aku, kata Allah. Itu saja Allah minta. Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu aku tidak bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antara aku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku, kata Allah. Maka mengapakah kau bersandar kepada selain aku? Dan aku telah menyediakan semua harapan-harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku. Dan harapannya hanya kepada hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tak jemuh bertasbih, yaitu malaikatku. Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Jadi jamaah, kata Allah bilang, sesuatu yang tak kita minta pun Allah kasih. Takkan mungkin yang kita minta tak dikasih. Kemudian, aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya. Dan minta kepada selain aku, kata Allah. Apakah aku memberi sebelum diminta? Kemudian jika diminta, lalu tidak memberi? Apakah aku bakhil, kata Allah, sehingga dianggap bakhil oleh hamba-Ku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semuanya milik aku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifat aku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Kenapa kau mengadu kepada selain aku? Nah, ini hadis kursi panjang. Jadi Allah ya sedikit marah kepada kita tatkala kita mengadu kepada makhluk yang makhluk itu pun berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian, inilah tasawuf. Tasawuf itu bukan hanya kaji zat, bukan. Tapi di mana hati kita bersandar, kita menapaki hidup ini. Nah, sambil berzikir pelan-pelan, mudah-mudahan hati kita bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam hidayah, insya-Allah. Amin. Ya, sekira cukup jemaah ya. Kok dibaca terus hanyut kita tuh. Ya, karena Allah begitu sifat dia.